atas beberapa pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Abdul Rahman Rasad, SSI MSI Apoteker. Waktu terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir dan Sekretaris Penguji yang terpelajar Dr. Insinyur Muhardi. Yang kami hormati Bapak yang terpelajar Dr. Rafiuddin Nurdin selaku penguji eksternal, yang maha terpelajar Ibu Profesor Merina Bitupulu, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Gatot Siswotomo, yang maha terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, yang maha terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Asriani Sanudin, dan yang terpelajar Bapak M. Sulaiman Zubair PhD, apoteker, selaku penguji anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah, ya, kita sudah sampai di akhir ini, khusus untuk saudara Promopenda. Mudah-mudahan lancar. Nah, terkait dengan hasil yang sudah dilewati, ini ada mungkin 2-3 pertanyaan juga mungkin akan saya ajukan untuk sekedar klarifikasi. Jadi pertama, barangkali dari catatan kita, penelitian tentang kalori ini sebenarnya sudah banyak sekali, ya. Sekira kita sudah baca di jurnal apa sampai macam-macam lah, ada yang sudah dipatenkan mungkin barangkali. Bahkan ada sudah fortifikasi produk di kimia, itu sudah ada yang sampai fortifikasi buat tempe dari kelor, kira gitu. Nah, kira-kira saya ini belum mendapatkan tadi secara tegas gitu terkait dengan kelor tadi ini, novelty gitu atau kebaruan yang diperoleh dari penelitian ini. Mungkin bisa lebih strength tadi, karena kan kita bercerita tentang standar. Mungkin tidak hanya pada course setting gitu, barangkali gitu. Silakan. Tidak standar, ya. Itu kalau dikatakan bisa dibuat tempe, ya. Itu mungkin dari biji telur muda, ya. Karena setelah saya buat jadi simplis, ya, biji kelor ini sangat pahit. Ya, dan mungkin kalau untuk dibuat tempe setelah jadi simplis, ya, tidak. Kalau telur muda itu mungkin karena kandungannya memang beda, mungkin sebelum dibuat simplis, ya, itu tidak pahit rasanya. Itulah yang dibuat saya biasanya. Jadi kalau dikatakan bisa dibuat tempe, itu tidak melalui uji standarisasi. Oke, pangan obat tradisional, ya. Obat tradisional kan sebenarnya itu standarisasi kan harus mulai dari bahan baku, artinya dari hilir sampai ke hulu lah istilahnya, dari bahan baku sampai kesediaan jadi gitu, ya. Nah, kalau di situ kan biasa dibagi ada 3 sebenarnya standar, seperti tadi sudah disampaikan, ya, dari sesi sebelumnya. Ada standarisasi bahan, jadi seperti yang Ibu lakukan ini sebenarnya kan standarisasi bahan gitu, ya. Jadi bahan itu bisa simplisianya, bisa ekstraknya, kemudian terkait dengan penetapan bahan aktif gitu. Seperti ini kan saya kira sudah muncul di situ, ada korsetik yang jadi strength dan buat tadi yang seperti Prof. Merida sampaikan. Nah, kemudian standarisasi produk yang kedua, kemudian ketika ada standarisasi proses. Nah, ini kan fokusnya kita ini di standarisasi bahan gitu, ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya berikutnya adalah apa sih urgensi gitu melakukan standarisasi ekstraknya gitu. Ini kan kalau kita membaca ini kan yang di standar ini adalah bahan baku, dalam hal ini ekstrak. Kira-kira urgensinya apa ini mau distandarkan gitu khusus untuk ini? Ya, itu secara kimia. Terus kedua secara biologi, bahwa spesiesnya betul adalah Corynebarium, ya. Tempat tumbuhnya juga merupakan
menentukan mutunya dari kedua analisis tadi secara kimia maupun secara biologi. Kategori apa namanya, parameter non spesifik atau spesifik atau keduanya? Parameter spesifik. Spesifik ya. Ya, harus parameter spesifik. Kemudian terakhir dari saya, jadi kita sudah ketahui bersama bahwa kan ada Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Ya, di situ ada dirumuskan ada 4 penguatan gitu, 4 poin penguatan. Yang pertama itu penguatan brand jamu Indonesia. Nah, kalau membaca rencana 4 poin penguatan atau terobosan yang dibuat oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ini, kira-kira apa kontribusi penelitian Saudara Promopenda dalam mendukung terobosan yang dicanangkan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu tersebut? Jadi saya meneliti ini memberikan kontribusi bahwa senyawa kimia terstandar untuk dimasukkan dalam formularium, bahwa kelor termasuk senyawa mempunyai senyawa kimia yang bisa dijadikan obat, khususnya untuk hiperglikemia. Sudah di standar. Ya, sudah di standar. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Rahmat. Selanjutnya penguji berikutnya saya beri kesempatan Bapak Dr. Insinyur Gatot Siso Hutomo MP, waktunya juga 3. Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir S.E. MSc IPM Engineering Asia, yang maha terpelajar, yang terhormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Muhardi MSc IPN Engineering Asia sebagai sekretaris dari tim ini, kemudian promosi Dr. Promopenda Bu Nurlina Ibrahim, yang terhormat tim penguji yaitu Bapak yang amat terpelajar Dr. Rafiuddin Nurdin SPMP sebagai penguji internal, yang terhormat yang maha terhormat Ibu Profesor Dr. Mary Namicipulu MSc PhD sebagai penguji internal, yang terhormat Bapak amat terpelajar Pak Abdul Rahmat Rasak sebagai penguji anggota, dan saya sendiri yang maha terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Siti Nuryanti MSI sebagai promotor, yang maha terhormat Profesor Dr. Haja Asriani Hasanuddin MS sebagai promotor, dan yang amat terpelajar Bapak Sulaiman Syuber MSc Apoteker sebagai penguji anggota. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi pada Promopenda Ibu Nurlina Ibrahim yang sudah menginjak pada tahap terakhir studi di tingkat doktoral. Ya. Saya berikan apresiasi yang luar biasa penelitiannya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, ya, dari penelitian dari Promopenda, saya lihat ini Promopenda mengutarakan mengenai potensi dari flavonoid, ya, yaitu quercetin. Quercetin ini masuk golongan apa? Ya, protein, lemak, atau senyawa-senyawa lain? Itu selain iklimnya di ketinggian, kemudian atmosfernya, tanahnya, dan terakhir dibudidayakan. Jadi diketahui berapa umurnya, terus spesiesnya yang ditanya itu sudah jelas. Itu yang barangkali yang sehingga hasil dari analisis yang kami lakukan standarisasi ini itu yang terbaik, yang tertinggi. Oh ya, baik, ya. Hanya spesifik lokasi, ya, ada spesifik lokasi. Baik, masih ada pertanyaan, ya, yaitu mengenai antioksidan. Sifat antioksidan ini mudah sekali teroksidasi oleh udara, mudah rusak. Jadi bagaimana Promopenda rencana, ya, untuk bahan sebagai obat atau sebagai suplemen atau sebagai jamu untuk kedepannya nanti, ya. Quercetin ini memang quercetin ini antiinflamasi, ya.
antioksidan, antiinflamasi, itu mengurangi GOT ya. Jadi bagaimana rencana selanjutnya mempersiapkan bahan antioksidan ini supaya tidak mudah rusak, karena antioksidan ini mudah sekali rusak. Saya pernah menganalisa kulit manggis, itu yang dijual setelah dikapsulkan, saya analisa kapasitas antioksidannya 0. Tidak ada antioksidan sama sekali, karena teroksidasi oleh udara selama penyimpanan. Jadi bagaimana persiapan Promofenda untuk kira-kira persiapan jamu, obat, atau suplemen? Farmasi itu ada komposisi-komposisi supaya zat berkhasiat itu bisa berada di dalam produk itu betul-betul ajek istilahnya kadarnya tidak ini ya ajek itu konstan ya. Kadar yang terkandung di dalamnya konstan ya. Jadi kita harus membuat suatu sediaan contoh mungkin enkapsulasi ya. Kita harus membuat produknya itu tidak langsung quercetin itu yang didapat yang kita katakan tadi kadarnya tinggi langsung bisa dikonsumsi. Kita membuat suatu sediaan yang mempunyai komposisi tersendiri untuk kita jadikan produk yang sediaan. Ya, baik. Terus dengan pelindung antioksidan yang lebih kuat, yaitu misalnya menggunakan minyak omega 3 sebagai salurnya ya. Jadi enkapsulasi itu macam-macam, bisa mikroenkapsulasi untuk melindungi antioksidan yang Ibu sajikan tadi. Ya, saya kira cukup Bapak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Gatot Siso Utomo MP yang sudah memberikan beberapa pertanyaan dan sanggahan. Selanjutnya sebelum saya beralih ke tim promotor, saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Muhardi MSI BMA Asian Engineer. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Tim Pengujian saya hormati, Bapak Ibu anggota tim pengujian saya hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia saya hormati. Saya hanya ingin menyampaikan satu pandangan atau mungkin juga ada terkandung pertanyaan di dalamnya. Begini, dalam mengeksplorasi tumbuhan obat atau herbal itu ada mitos dan sekaligus fakta bahwa tempat-tempat atau lokasi-lokasi tumbuhan herbal tersebut semakin ekstrim itu semakin manjur. Yang kata lain tentu memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang entah lebih tinggi atau lebih baik kualitasnya, dan ini juga sudah banyak diulas dalam jurnal-jurnal. Nah, saya ingin kembalikan ke penelitian Ibu, di mana dalam penelitian ini yang diperoleh terbaik justru dari daerah Sigi, di mana mungkin apakah di situ tanaman ini memang tumbuh lebih subur ataukah lebih katakanlah lebih dalam lingkungan yang kurang menguntungkan atau katakanlah dalam suboptimum ya. Oleh karena itu mungkin bisa dijelaskan barangkali. Kalau tidak salah hasil yang diperoleh justru di daerah Sigi ini memang lebih bagus ya. Tapi kan dengan mitos tadi barangkali ada pendapat yang Ibu bisa kemukakan ya. Barangkali kalau senyawa-senyawa yang sifatnya primer barangkali memang tanaman-tanaman yang kita mau eksplorasi itu harus ditumbuhkan pada lingkungan yang betul-betul optimum. Tapi untuk tanaman obat dengan mitos tadi justru kita harus juga menciptakan kondisi lingkungan yang kira-kira bisa membuat tanaman itu
tumpul gitu ya. Betul, banyak itu. Mahasiswa-mahasiswa kita ini sudah melakukan studi etno di etnis tertentu, dan banyak data yang didapatkan bahwa tanaman itu harus diambil kapan, harus dipetiknya dengan pakai jari apa, itu mitos Pak. Tetapi secara ilmiah kan belum bisa mensandingkan itu, karena mahasiswa kita rata-rata mengambil etnofarmasi itu ada yang memang kita merasa, oh begitu cara ambilnya, harus ganjil, harus diambil dengan jari tangan, dengan jari ibu jari, dengan jari manis. Nah, itu mitos. Tetapi kalau masalah harus ditanam di tempat yang ekstrim, itu mungkin saya belum sampai ke pemikiran untuk bisa dijadikan senyawa sekundernya lebih bagus. Sebagai pemudi yang sekaligus juga co-promotor, tentunya saya sudah banyak berinteraksi dengan Ibu. Pada siang ini saya mungkin hanya ingin menguji ke Ibu di bidang farmakologi. Ada dua sifat yang Ibu uji pada disertasi Ibu, yaitu sifat antioksidan dengan sifat hiperuremia, di mana Ibu fokus pada mekanisme penghambatan sensin oksidase. Kira-kira dari kedalaman ilmu Ibu, apa hubungan antara kedua sifat farmakologis ini? Apabila kadar asam urat dalam darahnya atas normal, itu disebut hiperuremia. Nah, kalau untuk antioksidan, kenapa quercetin yang terkandung pada kelor ini dikatakan sebagai antioksidan? Ya, karena antioksidan ini dia akan menghambat enzim samping oksidase menjadi suatu hipoksantin. Kemudian dari hipoksantin dia akan merubah menjadi santin, dari santin akan berubah lagi menjadi asam urat. Nah, jadi jika tidak dihambat, tidak diperbaiki ekspresi asam urat ini makin bertambah, ya, sehingga dengan adanya antioksidan ini untuk menghambat kerja enzim samping oksidase, sehingga kadar asam urat di dalam darahnya tidak meningkat, malahan dijadikan normal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Dr. Haja Asriani Hasanuddin MS. Insyaallah tidak lama lagi sudah menyandang gelar doktor ya. Baik, karena waktu hanya diberi 2 menit, sehingga tentu pertanyaan saya sangat-sangat menuju ke isi daripada disertasi Ibu ini. Nah, setelah saya membaca apa yang melatar belakangi penelitian Ibu ini, mengapa sampai timbul ide untuk melakukan penelitian dengan mengambil biji kelor sebagai bahan baku yang terstandarisasi sebagai obat produksinya ini, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengeliminir efek-efek negatif dari penggunaan obat-obat yang sudah di masyarakat, jadi obat hiperuremia ini yang didengarai banyak dampak negatifnya, ya, sehingga Ibu menggunakan ini sebagai bahan alami yang akan mengurangi dampak tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang hasil penelitian Ibu ini dapat menggantikan fungsi daripada obat yang sudah beredar di masyarakat atau obat yang sintetik ini dengan berbagai dampak negatifnya. Jadi maksud saya, apakah itu bisa menggantikan
posisi obat itu. Kemudian yang kedua, apakah ini jadi temuan ibu ini bisa diaplikasikan kepada, jadi bukan hanya orang yang menderita hiperursemia tetapi juga orang yang sehat. Nah itu dulu pertanyaan saya pertama Ibu. Untuk hiperursemia, karena kita ketahui bahan alam itu mengandung senyawa-senyawa metabolit, bukan hanya satu, metabolit sekunder hanya satu, tetapi beragam dan fungsinya itu juga beragam. Efek farmakologisnya juga beragam. Jadi kalau mau dikatakan biji kelor hanya untuk hiperursemia, tidak, yang multi, bisa mengobati berbagai macam penyakit dari senyawa-senyawa kimia yang dikandungnya. Cuman saya terfokus kepada obat hiperursemia di sini, pengembangan bahan baku dari biji kelor ini, karena saya melihat efek samping dari penggunaan tadi obat-obat sintetis yang seperti albuminol itu, ya, terlalu banyak efek samping yang ditimbulkan, sehingga saya berusaha mengangkat bahan alam ini untuk bisa bukan menggantikan secara bagaimana, tetapi paling tidak menjadi solusi untuk mengeliminir dari efek-efek samping penggunaan obat-obat sintesis. Ya, terkhusus tadi memang air yang kategori polar ataupun etanol yang semipolar agak relatif miring harganya, kemudian sehingga mungkin bisa menjadi pilihan. Terima kasih Ibu Rompeda atas jawabannya. Saya Insanuddin MS. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Haja Sinti Nuryanti MSI. Tanaman kelor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku sediaan obat tradisional. Mungkin saya ingin bertanya, senyawa-senyawa yang dianalisis di dalam penelitian ini kan hampir merupakan senyawa yang sifatnya polar. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ekstraksi itu menggunakan etanol dan air. Tapi pertimbangannya adalah bahwa etanol dan air merupakan pelarut yang murah. Bagaimana seandainya tanpa etanol air saja, apakah itu bisa? Karena semua senyawa yang diperlukan ini hampir larut dalam air. Mungkin itu pertanyaan. pelarut untuk mengekstrak banyak kekurangannya. Selain itu untuk untuk menjadikan ekstrak kental itu lama waktunya digunakan. Kalau pakai etanol itu agak cepat karena mempunyai titik didih yang lebih tinggi di air dibanding air. Kalau air digunakan itu selain ditumbuhi jamur, cepat ditumbuhi jamur, juga untuk pemekatan ekstraknya memerlukan waktu yang sangat lama. Mungkin alasannya kalau memang untuk infus, penggunaan untuk infus ya disarankan pakai air, tapi itu belum segera. Tapi kalau untuk menghasilkan ekstrak itu menggunakan etanol yang paling ini. Selain aman, cepat pengentalannya, ya. Ibu Profesor Dr. Haja Sinti Nuryanti MSI yang juga selaku Ketua Tim Promotor. Sebelum kami men-skor beberapa saat jalannya sidang terbuka, saya hanya ada saran nih. Tadi kan Ibu, pertanyaan dari Pak Muhardi itu soal mitos. Nah, tapi bisa tertambah mitosnya kalau Ibu sebut terus bahwa kelor dari sigi itu jauh lebih baik. Saya khawatir itu malah tambah mitos, kalau ternyata kelor dari sigi itu dipegang di gunung apa. Jadi jangan batas administrasi, ya kan ini kelor tidak tahu ini tumbuh di kabupaten mana. Jadi tidak pernah rasa bahwa saya ini
Palu, di Palu. Coba bayangkan Bu ya, Kelor ini di perbatasan Palu itu kan selamat datang di Dolo. Nah, Kelor di sebelahnya itu kan sudah Sigi. Kelor sebelah sini masih Palu, di dekat terminal itu yang mau naik ke. Nah, maksudnya begini, supaya lebih saintifik, pendekatannya itu di mana dia tumbuh, dia di sekitar apa, temperatur berapa, kira-kira kondisi tanahnya seperti apa. Jadi dia lebih dibungkus oleh pendekatan saintifik. Tapi kalau sebut Sigi, jangan-jangan dia ini karena dekat hutan belantara yang apa di sana itu Taman Nasional Lori itu, yang mana masih banyak apa setan-setan berkeliaran. Nah, saya takut begitu. Pendekatannya itu batas-batas wilayah. Jadi nanti sebelum dijilid akhir itu tumbuhnya di mana dan kondisi di sekitarnya seperti apa. Saya kira ini jauh lebih menarik dan menantang dibandingkan selalu ternyata Kelor dari Sigi. Wah, ini kalau orang tidak sekolah dengar itu memang dia cari Kelor Sigi. Nah, bagaimana Kelor dia tumbuh di Palu, kasihan kan? Tidak laku. Orang pergi di pasar, Ibu, Ina, ini Kelor dari mana? Dari Palu. Tidak baik katanya. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih kepada seluruh tim penguji karena kita harus menentukan keputusan akhir untuk yudisium Ibu Nurlia Ibrahim. Maka mohon izin untuk men-skor beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Skor kami cabut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tim penguji yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, teristimewa kepada Saudara Promovenda Ibu Nurlia Ibrahim. Setelah kami melakukan rapat tertutup untuk memutuskan kualifikasi kelulusan, maka dapat kami sampaikan ringkasan sebagai berikut. Indeks prestasi kumulatif di luar disertasi Saudara Promovenda 4,0. Betul. Maksud saya tahu. Kemudian setelah mendengarkan pandangan seluruh tim penguji, beliau bersepakat untuk memberikan nilai A. Dengan demikian, IP kumulatif, mata kuliah dan disertasi tidak berubah, tetap 4,0. Karena lama studi lebih dari 3 tahun, sekalipun IPK-nya 4,0, maka sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Ibu dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah Ibu menerima? Terima kasih Ibu. Kami mengundang ke depan untuk jenjang doktorat melantik Saudara Nurlia Ibrahim menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala perjuangan dan pengorbanannya selama menuntut pendidikan di jenjang doktorat, dan insya Allah akan menjadi amal jariah dan ilmu tersebut dapat diamalkan untuk nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang dokter
Untuk itu kami ucapkan selamat.